أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan kita, kaji kita. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan juga ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur alhamdulillah, walau dengan situasi yang seperti ini kita bisa masih melanjutkan kegiatan kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dimasukkannya di dalam hati keinginan yang kuat untuk datang ke tempat majelis taklim, karena sebagaimana diketahui, sebagaimana telah banyak disampaikan bahwasanya yang namanya pengajian atau majelis taklim itu godaan itu lebih berat daripada godaan kita melakukan ibadah biasa. Karena ilmu itu adalah imamnya amal. Wal amalu wadih. Al ilmu imamul amal wal amalu wadih. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal itu mengikut akar ilmu. Jadi kalau kita sukses bisa mengatasi segala rintangan di dalam kita menuntut ilmu, insya Allah amaliyah itu ikut saja daripada ilmu. Tapi kalau kita sudah compang-camping di dalam urusan menuntut ilmu, maka jangan diharapkan ibadah kita akan seberes apa yang kita harapkan. Godaannya macam-macam menuntut ilmu ini. Jadi dua masalah saja yang harus pertama. Yang pertama adalah komitmen, istiqomah. Komitmen artinya niat yang baik, niat yang tulus, niat yang keras, niat yang benar-benar. Kalau kita ingin untuk ilmu, yang kedua kita beristiqomah, artinya terus menerus. Dua itu saja yang mesti kita lakukan di dalam menuntut ilmu sehari-hari. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah sampai di sifat yang keenam, ya, yaitu wahdaniyah. Jadi wahdaniyah itu kemarin itu mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada sifatnya, dan mengesahkan Allah pada perbuatannya. Jadi ada 5 di situ. Kita ulangi. Yang pertama, Allah itu tidak bersusun zatnya, dan zat Allah itu tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamai zat. Allah tidak bersusun zatnya. Dalam bahasa Arabnya kamu muttasil fi dzatihi. Yang kedua, kamu munfasil fi dzatihi. Kamu muttasil fi dzatihi artinya Allah tidak bersusun zatnya. Kamu munfasil fi dzatihi artinya yang selain daripada Allah tidak ada yang sama zatnya dengan Allah. Dua sudah. Yang kemudian disifat ada dua. Allah kamu muttasil, Allah itu mustahil memiliki kamu muttasil fi dzati sifatnya.
Allah tidak bersusun sifatnya. Dan Allah mustahil kamu fasil di sifat ini. Ada yang bersifat seperti Allah. Jadi wa zat kafasil dan kamu fasil. Kamu fasil. Itu mustahil dua-duanya. Di sifat ada dua, kamu fasil dan kamu fasil. Nah di af'al ada satu. Di af'al ada satu, yaitu kamu fasil bi af'alihi. Yang selain daripada Allah tidak ada yang menyamai perbuatan Allah. Tidak ada yang melapisi perbuatan Allah. Tidak ada yang menandingi perbuatan Allah. Jadi 5 macam di sini di dalam konsep tauhid kita. Nah, masuk kepada qudrat. Sifat Allah selanjutnya adalah qudrat. Artinya kuasa. Jadi arti qudrat kuasa. Nah, karena qudrat itu ada di diri Allah, lalu disebut qadirun, yang kuasa. Kenapa disebut kuasa? Kenapa Allah disebut qadirun? Karena dia memiliki sifat qudrat. Lalu disebut yang kuasa. Siapa itu? Allah. Siapa yang berisi sifat qudrat? Cuma Allah. Siapa yang berhak disebut yang kuasa? Cuma Allah. Siapa yang berisi sifat qudrat satu-satunya? Yaitu Allah. Kalau di qudrat berarti Allah berisi sifat qudrat. Dan berisi sifat qudrat berarti hanya Allah. Nah, lalu Allah disebut Al-Qadir. Qadir yang kuasa. Yang kuasa cuma Allah, dan berisi sifat qudrat cuma Allah. Paham di sini? Bisa membedakan. Orang yang disebut alim disebut orang yang alim karena ilmu ada di diri orang itu. Nah, pahamlah antara ilmu lawan alimun. Ilmu lawan alimun. Qudrat dengan qadirun. Beda tak? Beda. Nah, ini qudrat ini disebut sifat ma'ani. Kalau qadirun disebut sifat ma'nawiyah. Nah, ini tuh karena lurusannya kita berdiri dulu. Artinya qudrat tadi artinya kuasa. Kuasa. Maka mustahil lemah. Lemah. Ajisul masalah. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Qadir. Sekali lagi, Allah bersifat qudrat, lalu disebut qadir. Ada mungkin orang disebut qadirun kalau ada bisi sifat kuasa. Ada mungkin. Nah, itu dalil nakli. Kalau dalil akalnya dakwahnya, dalil akalnya adalah ya Allah ini baru. Itu sebutnya. Jadi apa-apa. Buktinya mana? Allah tak dalil bukti. Bukti bahwa Allah Ta'ala kuasa. Allah ini baru. Maksud baru itu asalnya. Maksud baru itu ubah-ubah. Dari ada kepada tiada, dari tiada kepada ada, dari baik kepada buruk, daripada buruk kepada baik.
macam-macam lah, dari bergerak kepada berdiam, daripada berdiam kepada bergerak, daripada berkumpul kemudian bercerai, yang ada kawan, ada seorangan, macam-macam. Kata wartanya ini berubah-ubah, itulah membuktikan bahwa alam ini baru. Nah, kebaruan ini merupakan dalil ada orang yang menyebabkan itu bisa berubah tadi, karena ada mungkin kada diterima oleh akal sesuatu itu berubah-ubah kalau kada berubah. Mustahil mengubah sorangan, pasti ada yang mengubah. Orang nama ubah ini tentunya memiliki sifat mampu atau kuasa. Kuasa apa? Kuasa mau berubah tadi. Siapa orangnya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja dalilnya antara lain. Ubah. Ya kan? Allah ubah. Kita siang, kita malam, berputar kiri, putar kanan. Kamu ada mungkin berputar sorangannya itu kan mungkin. Akan diterima oleh sehat kita. Nah, ini dalil akal. Maka patut bagi mukmin yakin. Kalau sudah kita percaya Allah Ta'ala berisi sifat kuasa, berisi sifat kuasa, percaya kita bahwa ia tawadhu, tiada takabur membesarkan diri, dan banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliyahnya ada tawadhu dan jangan membesarkan diri. Tawadhu, tunduk, patuh, taat lawan Allah. Buahnya bila kita tawadhu, ada takabur, buahnya itu adalah takwa kepada Allah. Artinya taat kepada orang-orang berkuasa. Apa nak ujar orang-orang berkuasa, itu yang kita kerjakan. Apa suruhannya, itu yang kita gauli. Apa larangannya, itu yang kita jauhi. Itu tanda kita ini percaya lawan Allah yang bersifat kuasa, bersifat kudrat. Itu tuh. Kita aja kan di dunia deh ada yang berisi kekuasaan, PRTK, bahan bakal, apa aja sih dia kita bisa taat nyawa. Nah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang kisah bagaimana kita mengamaliyahkan sifat kudrat. Nah, sebutlah kudrat. Jadi mustahil aja atau ajuz atau apa tadi lamah. Buktinya apa? Di samping firman Allah, buktinya alam ibadah. Nah, kita insya Allah tinggal 5 menit. Wah, tambah beriakan beberapa amal yang kita belajar. Ditulis ini. Bahasa di talapak tangan lah. Dari sempat mau biarkan. Ada hadir kira ini. Nah, ini diantaranya bulan Rajab ini adalah bulan ditakdirkan Allah Ta'ala adalah sebagai bulan dimuliakan. Hari ini hari pertama Allah. Waktu sebenarnya bangga tidak mau puasa. Karena puasa di bulan Rajab ini macam-macam. Hari pertama itu ada berangkat. Hari pertama itu sama orang puasa 3 tahun. Hari kedua sama orang puasa 2 tahun. Hari ketiga sama dengan puasa 1 tahun. Hari keempat sampai terakhir sama dengan puasa 1 tahun. Itu ada juga hadis Nabi pada puasa bulan Rajab
hari pertama sama lawan puasa 1.000 tahun. Ini macam-macam Rajab. Jadi di bulan Rajab ini setiap kebaikan itu diganda oleh Allah 70. Jadi sebelum kita mulai kebaikan diganda Allah. Bila bulan Sya'ban 100. Bila bulan Ramadan 1000. Nah, jadi ada doa bagus banget lah. Allahumma barik li fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika bulan Rajab. Tuh banyak lagi. Insyaallah ada 7 macam. Jadi 2 buku ini tahu malam-malam. Nah kita kembali nyaman aja ini diambil. Pengaruh yang dipahami lah masalah sifat kuburan. Jangan paling nampak sudah kuburan yang nampak aja. Nyaman aja bapak-bapak. Kata Rasulullah alam semesta perubahan bukan bahwa Allah Ta'ala itu bahwa ada orang yang kuasa melakukan itu gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudrat kita Pak. Nah ada berlaku kudrat kita. Kudrat kita ini hanya sebagai gambaran bagi kita berpikir. Nah, kayak bergerak kudrat. Nah, kalau kita berpikir merasa melakukan ini, melakukan itu marahnya gambaran. Beginilah contohnya puasa. Hawaii. Soalnya menjadi Imam Ghazali, kalau ada isi umpamaan kita tidak mengerti. Nah, kalau ada isi gambarannya itu nanti berikan gambaran sedikit. Cuma Allah itu Maha Suci seperti kudrat kita. Ya kayak ibaratnya itu bayangannya ya. Ada asli. Ini bayangan itu lumayan juga. Ya ada orang tadi ada bayangannya di situ. Tadi di sini lah orangnya berdiri tapi tadi di sini. Matahari di situ. Tolak. Rupanya penjahat yang apa seorang lah. Di sebelah sini nambah kita atas itu di pangkongnya rancangannya. Kita melihat ada bayangan di situ ya. Bayangannya. Ada orang nih kita nih. Apa nih orang nih? Bayangannya. Tapi iyalah yang itu. Bayangan itu iyalah itu. Adalah bayangan. Itu ya itu. Cuma dengan adanya bayangan itu memberikan semacam gambaran akan adanya orang tak wujud asli. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara ada kita di dalam situ, di dalam cara saja ada kita, tapi kita lain, tapi lain kita lain juga. Takutnya habis ini kita, jika menaksirkan di dalam cara menaksirkan ini kan? Apa jawabannya tadi? Ya kayak menaksirkan aslinya, ya kan? Tapi kalau kita iyalah aku gambaran aku di dalam cara ya itu. Ada mereka ada lain asli. Nah itu mau umpamakan apa? Dan mau ada kalau Innallaha khalaqa ala suratir Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu menciptakan Adam alaihissalam itu ala suratir Rahman sesuai dengan penggambaran dirinya Allah. Nah, ibadahlah Allah Ta'ala tuh, tapi Allah Ta'ala tuh hendak jangan berarti Allah Ta'ala kayak Nabi Adam bukan Nabi Adam ya Nabi Adam. Jadi ketika kita menyaksikan Nabi Allah Adam
Kurung sampai kata kita tadi saja tapi ada. Nah begitulah maksudnya itu, begitulah cara kita lewat itulah lewat diri kita itulah memahami Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kata-kata maka siapa kenal dirinya maka kenal dengan Tuhan. Nah, kenal dengan Tuhan. Nah, jangan jadi kayak itu kita. Berarti bila aku berhidup, Tuhan berhidup bisa. Nah, itu tak salahnya. Bukan. Jadi ini dalil Allah Ta'ala madlulnya. Pahamilah. Itu dirasai sambil. Jadi Allah jangan disamakan dengan diri kita. Apalagi disatukan. Jawabannya. Dalil aja. Dalil. Di Banjar. Ini jalannya ini ya Banjar. Lain. Cuma bila ada Banjar jalan sini kan. Paham nggak sudah tuh? Itu kan. Bungul padahal jalannya adalah Banjar. Banjar itu Banjar jalannya. Nah, ini kadap pirang ada sintar di sintari. Lalu kita melihat urangnya nang asli di sintari tadi. Sintar lawan cahayanya nanti iyalah urang lain kalau ini jalannya supaya tergambar dengan sorotan sintar di dalam kadap itu kelihatan urangnya. Lagi memberikan perumpamaan lagi tentang Allah Ta'ala ini kan ketujuan dikenal oleh hambanya. Dikenal dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Ditampakkan ada sifat-sifatnya itu di hamba-hambanya. Contoh kayak kemarin Allah Ta'ala berisi kekuasaan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu diulangnya dokter. Allah Ta'ala nih maulah dokter sama kabar namanya. Lalu kita garing datang kepada dokter. Maksud Allah Ta'ala itu bila ika menghadap tahu dan hendak melihat bahwa aku memiliki kekuasaan bisa menyembuhkan, tetapi dokter itu jadi wasilahnya itu wasilah kita bukan wasilah Allah. Allah kan perlu wasilah. Allah ada perlu kita tak perlu berwasilah untuk mencari tawasul gitu untuk mengenal Allah Ta'ala. Mandi bisa mandi semua. Ujar mandi aku ini harap boleh apa ya? Apa ya? Berarti mandi ini bawa daya. Mana payah? Tahulah buat biar mandi ini punya kada bulah tapai. Buat biar tahulah bahwa mati ini bisa bulah tapai, kamu sendiri kada bulah tapai dan biar selesai. Tahulah, tapi mati tahu bahwa dirinya itu memiliki kemampuan bulah tapai. Tak perlu merasai tapai, hendak membuktikan bahwa mati itu harap bulah tapai siapa? Matinya lah. Dan kita yang perlu tahu bahwa mati itu bisa bulah tapai. Diciptakan oleh pemati tapai. Lalu suruhnya mandi. Menhaliti, sapiri, wadah palote, sapiri, merasai, apa di situ buktikan. Di situ membuktikan. Tapai itu ialah keharapan mati, bukan. Tapai itu bukti bahwa pemati itu memiliki keahlian bisa pahamlah sudah ini. Yang pada sudah ini. Maka ada paham berdoa gitu. Tapai ini ialah mati. Tapai ini ialah ilmunya mati. Tapai ini ialah kemampuan mati lain. Tapai ini hanya sarana untuk mengenal kemampuan mati. Paham? Paham sudah.
Itu tuh caranya. Itu kita memahami. Nah itu tadi, yang benar kok ilmu sempurna apa ini itu. Aku ya Allah Ta'ala, ini begitu. Silahku. Makanya pakai ala. Inna Allah khalaqa Adam ala suratir rahman. Oh itu, makanya kalian orang tak ada pemahaman ini. Gurunya ngomong, muridnya takut. Lalu ngalih misalnya. Bahasa Arab. Paham dia bahasa Arab, cuma ada bahasa Arab. Maksud tunjukkan dalil-dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lalu sasar. Paham lah. Sekali lagi, tapai tadi dikata tapai ulang. Tapai itu ialah mandi lain. Ya lain. Ialah ilmu mandi tapai lain. Coba ketika kita merasakan tapai tadi, lihat keharapan si mati itu. Paham lah. Nah itu ketika dia datang kepada dokter itu ialah Tuhan lain, ialah kemampuan Tuhan lain. Tapi ketika kita bawa obat kepada dokter, kelihatan di situ bahwa Allah Taala itu Asy-Syafi. Apa? Ialah Syafi lah. Nang tupak semua kan. Kayak itu nih kada kita nih naik sudah bilang kada lagi tauhid sampai nanti sebab aja disentok sampai di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika membaca itu melihat siapa yang melihat? Allah yang sedang berfirman. Masuk akal ke sembahyang tadi jadi tapai aja masuk akal ke sembahyang. Jadi kalian tuh bulan-bulan ilmu ayat sama bahasa kalamnya Allah kalian sembahyang itu. Karena sudah ulang padahal kemarin bahwasanya di dalam sembahyang itu tak kumpul wa imma qalbi wa imma qauli wa imma fi'li. Sifat Allah 67 ma'ani ada di situ dipandang Allah bersifat maknawiyah. Allah yang qadirun, Allah yang mutakallimun. Paham? Ketika kita membaca kalamnya Allah, kelihatan Allah yang mutakallimun. Jelas. Udah kawan-kawan ini. Dia lalu sikit banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini aja hikmah kita belajar dalam ini biar sedikit daripada apa banyak ada paham. Nah ini boleh bilang kalau gigi pulang kubra jadi bila hendak melihat sebab kubra berada nyawa nangai ya lah artinya tawatu yang cara ini sudah ya lah PT aja dah itu. Bila hendak melihat tinggi sesuatu, bahwa sesuatu tinggi, maka benar-benar. Namun seorang anak yang bawa orang tinggi atau ada tinggi, adalah kalian yang bawa orang tinggi. Itulah, itu sama. Nah, sampai sini aja belum, tutup aja deh itu. Nah,